Inilah perbedaan pengadaan P3K tahap 1 dan juga tahap 2. Agar tidak salah informasi, silahkan disimak video ini sampai selesai. Yang pertama adalah pengadaan P3K tahap 1, yaitu pertama diperuntukkan bagi pelamar prioritas. Yang termasuk pelamar prioritas itu adalah guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi wajib mengikuti seleksi administrasi ya di P3K 2024 ini. Dan tentunya belum dinyatakan lulus pada tahun tersebut, yaitu 2021. Nah, untuk kategori ini sekali lagi hanya mengikuti seleksi administrasi saja. Nah, yang kedua yang bisa mengikuti P3K tahap 1 adalah ex tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Makanya teman-teman silahkan dicek ya apakah namanya sudah terdata oleh BKN ataukah belum. Dan yang ketiga, pengadaan P3K tahap 1 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober ya pendaftarannya sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024. Selanjutnya untuk pengadaan P3K tahap yang kedua yaitu pertama untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, kalau guru berarti wajib guru yang mengajar di sekolah negeri. Lalu ya, untuk guru tersebut wajib aktif mengajar ya di sekolah negeri, dibuktikan dengan terdata di Dapodik selama 2 tahun secara berturut-turut sebagai guru. Dan yang poin kedua, pada pelaksanaan P3K tahap 2 yang bisa ikut adalah lulusan PPG Prajabatan. Nah, ini bisa ikut ya, sekali lagi lulusan PPG Prajabatan. Jadi untuk guru honor sekolah swasta itu belum bisa mengikuti P3K, baik itu di tahap yang pertama ataupun di tahap yang kedua. Adapun pelaksanaan pengadaan P3K tahap 2 akan dilaksanakan mulai tanggal 17 November sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2024. Itu pun harus memenuhi 2 syarat. Nah, berikut adalah informasi terkait syarat mengikuti P3K tahap yang kedua. Silahkan disimak. Jadi Sobat BKN, bagi teman-teman atau sobat-sobat yang tidak masuk dalam database tenaga non-ASN BKN, masih ada peluang untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024 ini. Syaratnya adalah tersedia formasi. Satu. Yang kedua, melamar di instansi tempat dia bekerja saat ini. Itu kemudian tadi walaupun kelulusannya, tetapi prioritas kelulusannya di urutan ketiga. Di urutan ketiga ya. Pertama adalah XTHK 2. Benar. Kemudian tenaga non-ASN yang masuk database. Kemudian tenaga non-ASN yang tidak masuk database dan yang masih aktif bekerja minimal 2 tahun sampai dengan hari ini. Itulah teman-teman yang tidak di database itu bisa melamar di situ. Syaratnya melamar dan ada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kalau instansi menyediakan formasi untuk jabatan pelaksana, silahkan teman-teman itu bisa melamar di jabatan pelaksana itu. Ya.